Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi aku di channel YouTubeku Seven Tube. Kali ini aku mengupload sebuah podcast ya. Kalau menurut bahasaku itu adalah sebuah sharing audio. Sebelumnya kan aku mengupload video staycation sama video wedding. Kali ini aku video podcast ya. Tema yang mau aku angkat adalah 5 stigma keliru tentang kesuksesan ya. Stigma itu adalah pandangan umum ya. Jadi ada 5 lah, aku gak ingin bahas banyak-banyak. 5 pandangan keliru stigma tentang kesuksesan. Dan tema ini aku bahas berdasarkan pengalamanku. Kalau selama ini kan banyak orang mengenalku sebagai fotografer. Padahal pekerjaan yang aku lakukan tidak hanya sebagai fotografer. Jadi banyak hal yang aku lakukan untuk usaha. Dan dari perjalanan itu aku coba untuk jelaskan tentang 5 stigma ini. Kenapa tema ini menurut aku penting? Karena 5 stigma keliru ini yang membuat orang itu enggan untuk berusaha mencapai kesuksesan, ataupun bahkan sudah berusaha tapi gagal. Nah, ini itu aku cari 5 poin yang paling penting yang menjadi kekeliruan banyak orang. Oke guys, aku mulai aja poin pertama, yaitu sebuah kesuksesan itu bisa diraih dengan instan dan cepat. Itu adalah sebuah stigma yang sangat-sangat keliru. Dari berbagai orang yang aku lihat yang bisa dikatakan sukses ya, aku nggak ngelihat dia bisa meraihnya itu cepat, entah dalam sebulan atau setahun. Aku melihat banyak orang tuh yang bisa meraih kesuksesan itu butuh waktunya lama loh guys, minimal 5 tahun. Dari dia mulai tahap titik nol, perlahan-lahan dia bangun. Dan kalaupun ada seseorang yang bisa meraih kesuksesan itu cepat dan mudah, instan, itu hanya orang-orang yang kalau menurut aku ya diberi anugerah yang sangat luar biasa sama Tuhan, atau kata singkatnya itu keberuntungan. Tapi ini menurut aku lagi ya guys, dari sekian 1 juta orang, ya sekian 1 juta orang, itu mungkin cuma 1 yang diberi anugerah seperti itu, yang diberi keberuntungan bisa cara cepat langsung sukses dalam hitungan mungkin bulan, mungkin setahun. Dan ya aku melihat diriku sendiri sebagai orang umum ya, sebagai orang awam ya, yang bukan orang yang tadi aku sebutkan tadi. Dan kalau menurut aku ya, kalian guys jangan menganggap kalian seseorang yang sangat beruntung juga yang bisa meraih semuanya secara instan dan cepat. Tahu-tahu dalam sebulan kalian memulai usaha bisa untung 1 miliar. Enggak, itu nggak mungkin guys. Apalagi kalau kalian mulainya dari titik nol ya, atau dari titik rendah. Enggak, itu tidak mungkin guys. Itu pandangan keliru. Kalau kalian guys melihat ada orang seperti itu nggak mungkin. Dan pandangan ini ya
kesuksesan itu secara instan dan cepat itu kadang dijadikan orang sebagai suatu celah untuk menipu. Dan ya kalian bisa tahu lah guys, banyak kejadian yang tertipu. Bapak Ibu, kalian sudah memenangi undian sebesar 100 juta. Itu nggak mungkin guys. Dan kalau kalian tetap mempunyai pandangan di dalam otak kalian seperti itu, kalian susah untuk sukses guys. Jadi coba berpandangan bahwa memulai usaha itu pelan-pelan. Mungkin hasilnya ya kecil ya. Tapi jika kalian bisa tekunin tiap hari, tiap bulan, tiap tahun, nanti usaha itu akan membesar. Kalian yang penting itu konstan, tetap jalani. Yang penting itu guys. Perlu aku tambahin ya guys. Walaupun ada usaha yang aku tahu ya, yang bisa menghasilkan keuntungan cepat, instan, besar, itu mungkin usaha yang berhubungan dengan bisnis-bisnis haram ya, narkoba, judi. Tapi kan bisnis itu pun, usaha itu pun ya bisa dikatakan dalam satu hari sukses, esoknya mungkin bisa miskin. Dan yang tadi aku katakan, ya usaha-usaha seperti itu walaupun untung besar dan besokannya mungkin bisa rugi besar pula, itu bukan usaha yang ideal guys, bukan usaha yang bisa kalian jalani sehingga kalian tua. Tidak guys. Jadi poin pertama itu, ini poin yang sangat kalau menurut aku banyak sekali masih orang menganut pandangan seperti ini. Jadi ubahlah pandangan itu guys, itu penting. Mulailah perlahan-lahan, gak apa-apa kok untung kecil, yang penting usaha itu tetap berjalan terus. Dan apa ya, kalau menurut bahasaku tuh yang penting perputarannya ada, tiap hari berputar, cash flow-nya tuh pun cukup bagus. Ya, poin kedua, poin tentang stigma keliru terhadap kesuksesan. Sukses bisa diraih tanpa kerja keras. Ya, pandangan itu kalau menurut aku mendorong banyak orang itu untuk menekuni pekerjaan sebagai YouTuber, sebagai vlogger. Dan ya aku juga sama sih, aku juga lagi pengen menekuni dunia YouTube ini juga. Cuman kan kalau bagi ikutin YouTube ini hanya sebagai sampingan lah. Kalau aku ada waktu aku buat, nggak ada ya udah. Guys, kesuksesan itu harus diraih dengan kerja keras guys, walaupun sebagai YouTuber. Guys, YouTuber itu juga ya, kalau kalian lihat di belakang layar, itu juga butuh kerja keras guys. Menyiapkan konsep, backgroundnya, storyboardnya, cast pemainnya, siapa aja, storynya gimana. Dan ya bukannya menyiapkan itu dengan mudah ya. Aku sendiri jujur ya, untuk mengedit video-video itu tuh berat loh. Itu pekerjaan yang melelahkan. Dan ya harusnya tuh kalian bisa mengubah pandangan itu, bahwa kesuksesan itu bisa diraih tanpa kerja keras. Itu keliru guys. Semua itu butuh usaha. Ada ungkapan dalam bahasa Inggrisnya itu no pain no gain. Jadi ya kalau kalian mau hasil, kalian harus capek. Dan guys, pandangan itu no pain no gain itu membuat mental kalian, fisik kalian
itu lebih terlatih daripada kalian menginginkan sebuah sebuah pencapaian itu tanpa keringat. Ya, kalau kalian apalagi kalian masih muda lah, masih muda, masih masih fisiknya masih bagus. Ya coba terus melatih diri kalian, melatih fisik, melatih mental kalian, dan apa ya? Kalau kalian terbiasa untuk melatih diri, no pain no gain, itu hal yang sangat mudah guys. Kalian kan karena kalian tuh jadi terlatih untuk untuk berusaha, untuk mencoba mengeluarkan segala kemampuan kalian guys. Jadi kalau kalian berpikir arti sebuah kesuksesan itu tanpa mengeluarkan keringat, tanpa lelah, wah, aku gak bisa membayangkan ya kesuksesan seperti apa yang bisa kalian raih tanpa itu semua. Ya, ya dari poin kedua ini sebetulnya kalian tuh butuh kedisiplinan guys. Disiplin kapan harus kerja, kapan harus istirahat, kapan kalian harus melatih diri. Dan kalau misalnya kalian udah terbiasa untuk melakukan kedisiplinan itu ya, ya poin kedua ini aku rasa poin biasa-biasa aja ya bagi kalian yang terbiasa untuk bekerja keras. Dan 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 apa? Kalau kalian udah terbiasa bekerja keras, itu kalian pasti kalian tuh terbiasa untuk nge-push diri sendiri, nge-push untuk lebih baik lagi. Apa kekurangan kalian di hari kemarin, bagaimana lebih baik lagi di hari ini, di hari esok harus lebih baik lagi, besok harus lebih baik lagi. Ya itu guys, jadi kalian nanti dari poin kedua ini kalian nanti ada peningkatan, mungkin kecil ya, tapi kalau tiap hari meningkat dan lebih baik, itu kalian bisa apa ya, bisa meraih hasil yang lebih bagus daripada sebelumnya. Tuh guys, poin kedua, stigma keliru kesuksesan tanpa kerja keras. Kalian mau sukses, kalian harus capek guys. Nah, poin ketiga ini menarik nih. Mungkin kalian tak akan percaya ya. Oke, poin ketiga, sukses itu butuh modal. Itu keliru guys. Karena dari pengalaman aku sendiri nih, aku tuh memulai semuanya tuh bisa dibilang tanpa modal. Kalau kalian misalnya mau memulai usaha, mikirin modalnya sekian, wah, itu keliru guys. Kalian jangan mikirin modal dulu. Modal itu mungkin poin ke-5, poin ke-10, mungkin poin ke-20. Nah, kok bisa? Aku akan berbagi pengalamanku ya. Jadi ada suatu awal dimana aku memulai ya, baru mulai gitu usaha. Saat itu ada temanku yang jualan pulsa. Saat itu aku jadi kepengen lihat temanku itu jualan pulsa. Aku juga pengen ikutan jualan. Aku tinggal ngomong ke temanku, bro, aku juga mau jualan pulsa. Dikasih modal, tanpa harus meyakinkan gimana caranya, gimana aku menjalankan usaha. Cuma bilang aku pengen jualan pulsa, dikasih modal. Jadi apa ya, bahkan waktu dulu aku jualan barang pun, waktu aku awal dulu jualan barang pun apa ya, tiba-tiba orang itu datang kasih barang, suruh jualin, udah. Intinya apa guys? Intinya itu bahwa dari sebuah arti modal itu ada hal yang lebih penting, kepercayaan. Kalau misalnya kalian
kalian itu dipercaya, sangat dipercaya sama orang-orang sekitar kalian, itu gampang loh guys. Kalian mau usaha apapun, kalian butuh modal, pasti kalian akan dibantu. Kalian nggak punya tempat, akan dikasih tempat. Kalian nggak punya barang, akan dikasih barang. Yang penting adalah sebuah kepercayaan. Dan ini guys, yang banyak orang itu meremehkan arti sebuah kepercayaan, bahwa misalnya gitu tentang waktu. Kebanyakan orang molor tentang waktu ya. Janjinya jam 2, datangnya jam 3. Padahal itu penting loh guys. Kalian kalau misalnya berjanji ke orang yang berkaitan dengan waktu, tepatin guys. Usahakan tepat waktu. Bahkan kalau misalnya kalau bisa kalian datang lebih awal daripada yang waktu dijanjikan. Karena untuk memupuk sebuah kepercayaan itu bukan waktu semalam guys, itu butuh bertahun-tahun seperti yang aku rasakan. Kalau kalian berpikir kalian telat 5 menit, orang nggak apa-apa lah, nggak seperti itu guys. Kalau kalian memang ingin memulai usaha dan ingin maju, kalian harus benar-benar konsisten. Dan dengan kalau kalian bisa meraih kepercayaan dari orang-orang sekitar kalian, bener, itu udah satu pintu tuh udah terbuka untuk kalian guys. Kalian udah ada titik terang lah untuk memulai usaha. Dan ya tentang kepercayaan ini ya, itu aku lihat sih banyak orang yang meremehkan itu. Cuman ya kalau kalian ingin maju, kalian harus merubah itu. Dan percayalah guys, bukan modal, yang penting itu arti sebuah kepercayaan dari banyak orang. Oke guys, lanjut lagi. 5 stigma keliru tentang kesuksesan. Jadi lanjut ya ke poin keempat. Poin keempat yang ingin aku bahas adalah sukses itu adalah sebuah pencapaian. Itu keliru guys. Jadi kesuksesan itu bukan sebuah titik akhir dari apa yang kamu kejar. Sukses itu adalah sebuah proses yang dijalani tiap hari, tiap bulan terus, hingga seseorang itu tidak lagi mampu ya secara fisik dan mental. Secara fisik mungkin karena dia sakit, karena dia sudah tua, atau kalau secara mental enggak. Secara fisik lah enggak. Karena rata-rata sih orang yang mengejar kesuksesan itu secara mental tuh kuat banget. Jadi kalau selama fisiknya masih bagus, dia akan mengejar terus. Dan apa yang membuat seseorang tuh bisa mengejar kesuksesan itu hingga sekian lama? Dari pengalamanku ya, yang aku simpulkan, sukses itu membutuhkan passion itu hasrat, ambisi yang besar sekali. Jadi kalau misalkan kamu guys ingin mencapai impianmu menjadi fotografer misalnya, tiba-tiba di tengah jalan kamu berhenti, mungkin ya halangan seperti kurang materi atau mungkin kurang dukungan. Itu kalau menurut aku, kamu nggak bisa mengejar impianmu. Dari awal kamu harus sadari, kamu harus punya passion yang sangat besar, ambisi yang lebih besar daripada orang normal. Jadi kalau kamu misalnya orang yang punya passion yang kecil, aku rasa kurang ya. Kamu harus cari passionmu, hasratmu yang terbesar di bidang apa. Itu yang membuat orang tuh bisa mengejar kesuksesan itu untuk jangka panjang ya,
untuk bisa bertahan terus walaupun dia ketemu halangan. Dan apa ya, walaupun mungkin kamu tidak didukung sama orang-orang sekitarmu, mungkin kamu diejek sama orang-orang sekitarmu, itu nggak akan menyurutkan orang untuk apa ya, mengejar apa yang dia inginkan, karena passion dia itu begitu besar, begitu kuat. Jadi kalau misalnya hanya sekedar kurang dukungan sih enggak lah. Kalau aku sendiri, pengalaman aku sendiri sih, semua pekerjaanku sebagai fotografer ya, itu aku bisa bilang aku bisa mencapainya dengan kekuatanku sendiri. Dari awal dari titik nol hingga di titik sekarang ini ya itu semua dengan kekuatanku sendiri. Waktu itu sih apa ya, semua kan harus dibangun dari titik nol. Jadi kalau kamu berpikir dari awal tuh membangun usaha yang sebesar itu, kamu udah pasti ngaco, pasti kamu akan gagal. Bangunlah semuanya itu dari perlahan, jangan langsung bermimpi besar, bermimpi yang kecil-kecil dulu aja. Yang penting kamu konsisten jalani terus setiap hari, seperti itu guys. Jadi kalau kamu misalnya mengejar kesuksesan itu, berpikir bahwa suatu saat kamu akan gue udah sukses, selesai deh. Nggak seperti itu guys. Jadi kamu harus sadari dulu di awal, kamu harus punya passion yang sangat besar untuk mengejarnya. Dan di titik awal itu, kalau kamu tidak punya passion itu sulit untuk menjalani itu tiap hari secara konsisten ya. Seperti itu guys. Aku sendiri sharing ya, jadi untuk sekarang ini ya, sebelum masa PSBB ini ya, pekerjaanku sebagai fotografer dan pekerjaan yang lain ya, itu aku jalani tiap hari, Senin sampai ketemu lagi Senin, dari pagi hingga malam. Kalau menurut aku sih nggak melelahkan guys. Mungkin cuman kalau misalnya aku melihat dari kacamata orang lain, wah gila gitu ya. Makanya ada sebuah artikel yang aku baca ya, kalau pendiri Alibaba, Jack Ma, dia bilang harusnya tuh orang kerja tuh 16 jam ya sehari kalau nggak salah ya. Itu mungkin kalau bagi orang normal mungkin kok jadi sebuah penderitaan ya. Memang bagi orang yang memang punya passionnya sangat besar, dia ngejalanin itu seperti hal biasa aja deh, seperti enjoy aja seperti orang main-main. Jadi di poin keempat ini aku pengen bilang, sebelum kamu menitik karir yang kamu impikan untuk sukses, kamu harus sadari kamu harus punya passion yang sangat-sangat besar. Tuh ya, caranya gimana supaya punya passion yang sangat besar ya, carilah apa yang kamu sukai. Kalau kamu mengerjakan apa yang tidak kamu sukai ya sulit itu guys. Jadi poin keempat yang banyak orang keliru adalah sukses itu sebuah pencapaian. Enggak. Kalau kamu tanya ke orang-orang yang kamu anggap sukses ya, mereka mungkin bisa bilang, mereka rata-rata mungkin bilang mereka tidak sukses. Mungkin karena mereka tuh berpikir bahwa sukses itu sebuah proses, mereka menjalani tiap hari. Itu bukan sebuah pencapaian, itu ada proses yang berjalan terus. Kalau apakah mereka sudah di titik yang mereka inginkan? Enggak juga guys. Ini itu proses, bukannya sebuah sebuah titik akhir, bukan. Jadi itu guys, poin keempat dari 5 stigma keliru yang terus
tentang kesuksesan yang aku bahas. Poin terakhir, poin kelima dari stigma keliru tentang kesuksesan. Ini aku ngerjain guys sambil ngedit video guys sekarang ini ya. Jadi mungkin aku pikiranku terpecah belah ya, karena merekam suara, mempikirin konsepnya, apa yang aku ucapkan sambil ngedit video. Poin terakhir adalah banyak orang tuh menganggap kalau sudah sukses terus dia akan bebas merdeka, dalam arti dia bisa bebas melakukan apapun, bisa jalan-jalan, makan dimanapun, bebas. Itu keliru guys. Rata-rata tuh orang kalau yang mengejar kesuksesan itu dia semakin terikat oleh apa? Terikat oleh tanggung jawabnya guys. Jadi rata-rata tuh kalau orang yang sukses itu disiplin. Kenapa? Mereka sadar akan tanggung jawabnya, apa yang harus mereka lakukan. Ya kalau misalnya kamu menganggap guys, kamu yang mendengar ini menganggap sukses itu bisa bebas melakukan apapun, memiliki apapun, jalan apa aja lah. Mungkin kamu anggapnya itu sukses itu kayak menang ujian kayaknya. Bukan seperti itu guys. Sukses itu ya kamu bekerja keras mengejar apa yang kamu inginkan. Bagaimana kamu mengejarnya ya? Kamu harus giat, harus disiplin, satu tanggung jawab kamu. Jadi kalau misalnya di awal kamu menganggap wah nanti kalau udah sukses bisa apa ya, enggak lagi harus kerja, bisa santai-santai, enggak lah guys, itu salah besar. Makanya kalau orang-orang ya apa ya, mungkin dari 10 mungkin cuma 3 atau 2 atau bahkan 1 ya yang berhasil mengejar impian mereka, mengejar kesuksesan. Dan ya kalau menurut aku sih itu lumrah ya, sangat sedikit yang berhasil, karena ya mereka berpikirnya di awal tuh mengejar semua itu akhirnya mereka nanti bisa santai. Enggak guys, rata-rata ya kayak aku aja, aku sharing ya aku harus sadar hari ini apa yang harus aku lakukan, besok apa, sampai minggu depan pun aku harus planning apa yang harus aku lakukan. Jadi ya tuntutan itu makin besar ya. Tuntutan itu muncul dari diri dalam sendiri ya. Itu makanya ya kamu juga harus punya kesadaran sendiri apa yang harus kamu lakukan. Tanggung jawabmu kepada diri sendiri juga kepada orang lain juga kamu harus tahu dan harus kamu penuhi guys, tidak cuma di kata-kata ya. Dan disiplin juga. Jadi kalau kamu misalnya dari awal berpandangan nanti kalau udah sukses, udah kaya, terus udah mencapai semua yang diimpikan, bisa santai nih, terus bisa mau jalan kemanapun bebas karena punya uang, terus mau makan enak. Enggak guys, nggak seperti itu salah besar. Jadi aku tegaskan ya, kalau kamu orangnya bukan tipikal orang yang disiplin, bukan tipikal orang yang sadar akan tanggung jawab kamu, kamu nggak bisa. Jadi, kamu harus sebelum kamu memulai langkahmu untuk mengejar apa yang kamu impikan, ya rubahlah dulu. Kalau misalnya kamu tidak disiplin, rubah diri kamu lebih disiplin. Itulah guys, banyak
poin kelima itu sebenarnya itu nggak berat sih, nggak berat. Kalau kamu makanya di poin keberapa ya aku bilang ya itu butuh sikap, butuh attitude, kebiasaan yang akan menjadi kebiasaan. Ya kalau itu semua kamu udah punya sikap-sikap yang baik yang menjadi kebiasaanmu sehari-hari, itu nggak berat guys. Tapi kalau kamu sendiri awal udah kamu ceroboh, udah itu bangun siang, begadang melulu, enggak lah. Itu makanya di awal kamu harus mengubah dirimu dulu lebih baik, baru kamu mengejar apa yang kamu inginkan. Tuh guys. Makanya ya dengan apa ya sharing ini aku berbagi dari pengalamanku ya agar kamu sadar dulu guys. Kalau kamu mendengarkan ini ya, yang bagi yang mendengarkan ini, sadar dulu kamu harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik dulu. Pribadi yang apa ya? Ya tadi aku bilang disiplin, tanggung jawab, terus apa ya? Respon terhadap dirimu dan terhadap orang lain, dan apa tuh? Kamu juga harus punya gaya hidup yang baik juga. Ya, kamu bangun pagi, ya teratur berolahraga, jaga makan, itu juga penting guys. Jadi pola hidup yang baik juga mendukung untuk ke diri kamu juga. Demikianlah guys, sudah aku jelaskan panjang lebar tentang 5 stigma keliru terhadap kesuksesan. Semoga kalian yang mendengarkan guys bisa mengambil faedahnya. Dan aku menjelaskan ini sebetulnya ada motivasi di belakangnya ya. Jadi motivasi pertama tuh sebetulnya kalau misalnya melihat anak-anak muda ya, remaja atau yang baru lulus sekolah, kalau aku melihat mereka apa ya menggunakan waktu mereka untuk hal-hal yang gak berguna gitu ya sayang gitu loh. Kenapa sayang? Aku itu mengibaratkan seperti sepeda guys. Kenapa aku kaitkan dengan sepeda? Gini guys, sepeda itu saat kita kayun ya, itu ayunan pertama, kedua, ketiga itu pasti berat guys. Saat kita mengayun pertama kali gitu di awal-awal. Nah, tapi kalau misalnya sepeda itu udah melaju kencang, itu lebih mudah kita mengayun pedalnya, itu nggak berat. Nah begitu juga dengan seorang yang baru memulai untuk mengejar impiannya, mengejar kesuksesannya, mengejar karirnya. Awal itu berat, tapi saat kalian masih muda guys, kalian bisa mengeluarkan kemampuan kalian lebih maksimal. Kenapa? Fisik kalian lebih bagus, mental kalian masih fresh, pikiran kalian masih fresh. Dan apa ya, saat kita mengayun lebih cepat itu di ayunan awal, itu pasti kita bisa membawa sepeda itu lebih kencang daripada sepeda yang lain. Jadi guys, kalau kalian misalnya masih muda, gunakan waktu kalian itu untuk hal yang lebih berguna. Karena apa? Umur kalian nggak selamanya akan terus muda guys. Saat kalian di atas 30 itu pasti beda fisik kalian. Jadi gunakanlah waktu kalian untuk hal-hal yang lebih berguna saat kalian masih muda. Dan motivasi kedua itu guys, kadang-kadang aku kalau misalnya aku baca di sosmed, di YouTube, itu ada hal-hal yang keliru ya tentang
tentang yang berkaitan dengan motivasi, berkaitan dengan kesuksesan. Dan di sini aku tuh ingin meluruskan, meluruskan sesuai dengan pengalamanku. Jadi ya itulah yang aku alami dan aku ceritakan. Jadi bukan yang di textbook. Oke guys, terakhir untuk menutup video di kali ini, aku akan membagikan sesuatu berdasarkan pengalamanku. Mereka yang memenangi lomba itu bukan berarti mereka yang tercepat, bukan berarti mereka yang terkuat. Mereka yang memenangi lomba itu mereka yang melakukan persiapan jauh lebih baik daripada yang lainnya. Oke, sekian, cukup panjang juga ya. Nantikan videoku selanjutnya. Oke, makasih ya guys. Jangan lupa subscribe dan tetap semangat.